Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, saya Natasha Kasira Zahab. Saya sebagai konselor yang berada di bawah naungan Biro Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya yang akan menemani Mbak selama siang hari ini pada sesi konseling. Silakan, Mbak, bisa perkenalkan diri Mbak. Saya Rahma Sulawardini. Saya biasa dipanggil teman-teman saya Veta. Oke, baik Mbak Peta. Sebelumnya Mbak tahu biro ini dari mana ya, Mbak ya? Gimana, Mbak? Sebelumnya Mbak tahu biro ini dari mana? Tahu dari rekomendasi teman-teman saya sih, Mbak, kebetulan. Oke, baik. Mbak kesini naik apa ya? Jadi saya diantarin sama teman-teman saya juga sih, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak ya karena telah bersedia untuk hadir pada sesi konseling di siang hari ini. Saya akan membacakan konfidensialitas ya Mbak ya. Konfidensialitas merupakan semua hal yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Dan jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, termasuk Mbak sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada manajer atau atasan saya. Baik, apakah bisa dimengerti Mbak Peta? Baik, Mbak Peta bisa mulai bercerita ya. Sebenarnya ini ceritanya lebih ke personal sih, Mbak. Saya juga bingung gitu loh mau cerita dan mau minta saran ke siapa, makanya saya datang ke sini. Jadi saya tuh punya teman dekat gitu, teman main. Terus kita berdua ini masih cewek ya Mbak. Kita berdua ini tuh sering pinjam-pinjaman uang gitu loh, biasalah perempuan. Nah, tapi biasanya nggak pernah ada masalah gitu selama pinjam-pinjaman uang ini. Karena kita pinjamannya juga cuma kayak 10.000, 50.000, 20.000 kayak gitu. Ya buat yang urgent-urgent aja. Terus juga selama itu gak pernah ada masalah, jadi masih baik-baik aja. Nah sampai bulan kemarin itu teman saya ini kepepet banget butuh 2 juta dalam waktu 2 hari. Terus karena saya punya pinjaman online dan ada limitnya sesuai yang dibutuhkan, jadi saya pikir dia teman saya, udah gitu dia juga banyak pekerjaan tetap, punya gaji tetap, jadi ya udah saya beliin pinjam gitu, pakai pinjaman online saya, pakai KTP saya, pakai muka saya kayak gitu kan. Terus saya pinjemin 2 juta dalam waktu 1 bulan harus dilunasin kayak gitu. Terus di kesepakatan awal dia bilang iya nanti diganti pas dia gajian bulan depannya. Ya udah saya tuh tungguin sampai bulan depannya, ternyata dia nggak bisa bayar gitu Mbak, katanya uangnya kepake lah dan segala macam. Ya udah saya tuh berusaha memahami gitu, kan saya tetap mau nggak mau harus bayar karena ini pinjaman online kayak gitu. Lalu uh, apa sih, saya tuh bingungnya, saya tuh orangnya nggak enakan gitu ngebuat lagi utang, benar-benar nggak enakan banget. Saya nggak bisa yang namanya lagi utang tuh galak ke orang tuh, saya tuh nggak bisa gitu loh Mbak, bagi itu teman dekat saya sendiri. Nah saya tuh nggak mau cuman gara-gara utang ini saya sama dia tuh nggak temenan lagi kayak gitu. Bukan masalah apa enggaknya, cuman saya bukan tipe orang yang pengen musuhan gitu loh Mbak sama orang. Itu gimana ya, saya tuh pengen dapat uang saya lagi ya harus sih, tapi saya juga nggak mau pertemanan saya sama dia tuh rusak kayak gitu Mbak. Oke, baik. Jadi dari permasalahan Mbak Peta ini uh, mempunyai permasalahan dengan teman dekat yang biasanya itu minjam uang dengan nominal kecil ya Mbak ya. Terus sekarang Ya. meminjam dengan nominal besar tapi belum kunjung membayar ya Mbak ya. Hmm. Uh, Iya, mungkin Mbak Veta pasti perasaannya kesel ya Mbak ya, apalagi nominalnya itu enggak sedikit ya Mbak ya. Terus Mbak udah dikejar deadline sama apa namanya tagihan ya Mbak ya. Iya betul. Iya. Saya juga udah diteleponin gitu Mbak sama pinjaman online-nya. Karena Hmm, itu kan pakai KTP saya ya Mbak ya. Saya takutnya nama nama baik saya jadi jelek gitu. benar ya Mbak ya.
Nah, apakah Mbak Veta sebelumnya pernah mengalami peristiwa serupa, Mbak? Sejauh ini belum sih Mbak, ini yang pertama kalinya, makanya saya agak kaget gitu kan, saya belum pernah dikecewakan sekecewa ini gitu loh Mbak, sama apalagi sama orang yang udah saya percaya, teman dekat saya sendiri kayak gitu. Mendekat ya, Mbak ya. Nah, Mbak Veta ini sebelumnya eh, solusi apa sih yang udah pernah dilakuin dari permasalahan ini, Mbak? Um, Solusinya saya kemarin itu, saya kan tipe orang yang nggak bisa nagih utang ya Mbak, jadi saya minta tolong lah sama teman saya yang emang berani gitu, dan kebetulan saling kenal juga sama si teman saya ini, jadi saya minta kayak ibaratnya perantara gitulah. Nah terus itu lumayan membantu sih Mbak, dia lumayan takut gitu pas ditagih sama teman saya yang satunya, bahkan sama saya itu masih bisa WKWK, masih suka ketawa kayak gitu Mbak. Itu sih dengan minta bantuan dari teman saya solusinya udah saya lakukan. Oke, baik. Berarti dari permasalahan Mbak ini nih, Mbak pengen tahu gimana sih caranya biar bisa menagih hutang tanpa putus silaturahmi ya, Mbak ya? Iya, saya nggak mau musuhan sama teman saya tuh Mbak. Gitu. Oke. Jadi, kalau dari pandangan saya, Mbak ya, Mbak Vita bisa belajar mengatasinya itu dengan cara mengobrol dari hati ke hati. Apalagi ini kan teman dekat Mbak Vita, pasti Mbak tahu kan gimana sifat aslinya dan apa hal apa aja sih yang bisa bikin teman Mbak Veta itu sakit hati yang kemudian itu bisa meminimalisir terjadinya kerenggangan dalam hubungan pertemanan Mbak Veta ya Mbak ya. Terus Iya. juga Mbak bisa mengkontrol diri dengan baik dengan teman-teman Mbak itu. Jadi Mbak bisa mengkontrol siapa aja sih teman-teman Mbak yang bisa apa namanya bertanggung jawab gitu apabila dikasih amanah oleh Mbak Veta ya Mbak ya. Kalau misalkan kayak gitu tuh udah termasuk toxic belum sih Mbak pertemanannya? Oh, Pasti saya tetap touch atau cuma sekadar ya udah sekadar kenal aja gitu. kalau Mbak Veta sendiri merasakannya itu udah toksik atau belum ya Mbak ya? Saya pribadi sih kurang mengerti banget gitu Mbak arti toxic yang beneran tuh kayak gimana. Tapi kalau Oke. misalkan dilihat-lihat sih kalau misalkan udah kayak nyusahin di satu belah pihak kayak gini berarti udah toxic gitu ya Mbak. Karena ini nyusahin di diri saya kayak gitu. Oke. Toxic relationship itu kan, kalau Mbak Veta, apakah suara saya terdengar? Ya kedengaran Mbak. Ya. Menurut saya yang dikatakan toxic relationship itu di mana hubungan apa namanya di antara hubungan dua orang atau lebih itu udah saling ini Mbak apa namanya tidak menguntungkan satu sama lain. Jadi misalnya bisa dikatakan hubungan Mbak itu udah toxic sih Mbak karena Mbak merasa ini ya sekarang merasa Ya terbebani. dirugikan, ya merasa dirugikan, ya begitu Mbak. Hmm, jadi apa sebaiknya saya maksudnya ya udah berteman teman gak sedekat kayak kemarin kayak gitu mungkin ya Mbak ya. Ya mungkin bisa begitu ya Mbak ya. Atau saya kembalikan lagi kepada Mbak Peta karena Mbak Peta sendiri yang lebih tahu apa namanya sifat dan persoalan dari permasalahan Mbak itu sendiri. Hmm, Baik Mbak saya Peta. sih kayaknya gitu sih Mbak benar. Saya tetap berteman tapi mungkin gak seakrab dan gak sedekat dulu. Hmm, Oke, baik Mbak Peta. Berarti Mbak Peta udah menemukan solusinya sendiri ya Mbak ya Ya, dari permasalahannya. Nah, Mbak Veta ini baik sekali ya, karena Mbak ini sering membantu teman dekatnya, apalagi perihal masalah keuangan ya Mbak ya. Apalagi keuangan itu kan masalah yang sangat krusial.
tapi Mbak mau meminjamkan uang tersebut, apalagi dalam nominal yang enggak sedikit gitu loh ya Mbak ya. Ketika saya Iya. dihadapkan oleh situasi yang sama dengan Mbak Veta ini, saya juga pasti merasa kesal ya Mbak ya, marah sama pusing juga, apalagi data diri yang sangat penting itu dipertaruhkan ya Mbak. Saya juga rasa ini pasti berat buat Mbak Veta, tapi Mbak Veta sangat keren sekali karena Mbak Veta bisa melaluinya dengan sangat bagus gitu ya Mbak ya. Baik, Iya, Mbak. ya Mbak Veta, apakah ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Untuk saat ini itu aja sih Mbak. Mungkin nanti saya kalau ada waktu lagi kesini lagi ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Veta atas Ya, kesediaannya. sama-sama. Ya, Ya, makasih juga ya Mbak. oke, Udah baik Mbak ngebantu. Veta. Jika dirasa sesi konseling ini sudah cukup, saya cukupkan pada hari ini. Dan apabila masih ada yang ingin dikonsultasikan, bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum. Hati ya Mbak. Waalaikumsalam.